warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita jumpa kembali dalam pendidikan dan pembelajaran sukses husnul khotimah dan surga. Kali ini kita akan menjelaskan tentang cara belajar agama Islam. Jadi kita ketahui, kita sebagai umat Islam, itu betul-betul kita pernah belajar bermacam-macam cara. Ya, karena kita dilahirkan sebagai seorang muslim, kita harus belajar Islam dan ketertarikan kita terhadap Islam mungkin cukup baik. Nah, sehingga kita wajib belajar agama Islam. Orang hampir semua belajar agama Islam. Cuman yang ditempuh itu caranya berbeda-beda. Ada yang model seperti ini, ada yang model seperti ini, ada yang aliran seperti ini, ada yang maunya seperti ini, ada yang kondisi situasinya seperti ini, dan sebagainya. Bermacam-macam itu. Ya, bermacam-macam dengan latar belakang yang bermacam-macam. Juga karena kesempatan belajar juga yang bermacam-macam. Nah, tentu ini tumbuh berkembang sesuai keadaannya masing-masing. Namun secara umum, para sahabat, secara umum kita belajar agama Islam ini memang dari ceramah-ceramah biasanya. Secara umum tuh mendengarkan ceramah. Jadi dia mendengar, hanya mendengar, duduk, mendengar, duduk, mendengar, hanya itu aja. Kita dengarkan. Dengar apa? Dengar ceramah. Ceramah si A, ceramah si B, ceramah si C, dan bermacam-macam. Ceramah itu macam-macam. Nah, terus nanti yang kita kagumi dari ceramah-ceramah itu, ada yang namanya dai sejuta umat. Ada yang namanya dai yang ini yang favorit, ada yang namanya dai yang ini yang favorit, ada yang dai yang lucu, ya lucu jadi favorit. Nah, terus biasanya dengar-dengar ceramah seperti itu udah kita kagum dan denger aja itu aja, nggak mau pindah-pindah. Pokoknya saya mau dengerin ceramah si A, saya mau dengerin ceramah si B. Wah, nggak kagum deh pokoknya. Saya nggak mau lagi yang lain, saya mau ikut dia aja, begitu. Ya, ini ceramah-ceramah. Nah, orangnya meninggal, habislah ceramahnya itu. Ya, nanti ganti lagi. Ya, ulama-ulama, penceramah yang ngetop, yang menarik. Nah, itu ceramah. Oke, itu bagus. Ada lagi yang belajarnya itu, dia mau belajar sungguh-sungguh. Sering datang ke masjid, di samping dengerin ceramah juga dengerin, masih denger juga, denger tafsir, ya dengerin tafsir, dengerin baca Quran, dengerin baca hadis, dengerin apa semua didengarkan tuh, dengerin ilmu fikih, dengerin ilmu tauhid, dengerin ilmu tasawuf, cuman denger aja, dengar gitu, ya lumayan dapat pahala. Lumayan dapat kebaikan. Lumayan lah, masih ada lah kita ngerti-ngerti dikit, asal tahu, sekedar tahu saja. Tapi lama-lama dia lupa lagi. Dengar, lupa gitu aja tuh. Nanti yang nomor 1 nih, biasanya begitu tuh. Nah, kemudian ada lagi yang dia di samping dengar juga tadi macam-macam dengar seperti itu. Nah, kemudian dia dicatat lagi. Wah, dia rajin nyatet tuh. Ayat sekian, Quran sekian, ayat sekian, hadis sekian. Pokoknya dicatat aja. Nah, lumayan, dia nggak lupa. Kalau lupa ada catatannya. Nah, ini belajar begini tuh sampai umur 70 tahun, 80 tahun belajarnya model gini aja. Nah, kemudian ada orang yang sudah menyadari dengan baik. Orang sudah menyadari dengan baik kalau belajar seperti ini nggak punya arah. Orang belajar seperti ini itu kadang kalau aliran ini begini, aliran ini begini, aliran ini begini,
Terus ketemu aliran yang membid'ah-bid'ahkan orang, menyesat-nyesatkan orang. Ulama ini berbenturan dengan ulama ini merasa paling benar sendiri. Nah itu tuh kadang-kadang bingung dia. Biasa aja gitu tuh bingung. Ini pakai dalil, ini debat, ini debat. Dengar aja tadinya begitu. Bingung dia lama-lama. Bingung. Nah akhirnya orang-orang yang sudah menyadari seperti ini, sebetulnya agama Islam ini mau dia bawa kemana sih? Saya mau jadi apa sih? Mana sih yang harus jadi prioritas? Mana yang harus didahulukan? Mana yang harus saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Bingung biasanya nih, udah bingung begini. Nah akhirnya orang-orang yang sering tahajud, yang meminta bimbingan jalan yang lurus. Nah biasanya akan ada bimbingan-bimbingan. Nah salah satu bimbingan di antaranya adalah dia akan mengambil prioritas utama. Dia prioritas utama, ada pendidikan khusus yang harus dia tekuni, yang harus dia jalani, yang harus dia laksanakan, yang harus dia ini. Yang dalam kehidupan sehari-hari dia menjadi lebih bagus. Nah, jadi karena udah bingung belajar terlalu banyak, akhirnya dia harus mengambil prioritas. Nah, pikiran dengan pikiran, nah terus lama-lama benar-benar terbimbing dirinya, akhirnya dia mengambil prioritas. Nah, begitu dia mengambil prioritas, dia mulai. Mana sih yang paling utama nih yang kita kerjain sehari-hari? Nah, ternyata yang dikerjain sehari-hari itu ada dua cuman. Yang pertama sholat. Sholat lagi, sholat sunat, sholat wajib, sholat lagi. Sholat aja seharian itu sholat banyak. Tuh yang dikerjakan. Yang kedua yang dikerjakan tuh akhlak. Bangun tidur pakai akhlak, mau tidur pakai akhlak, mau makan pakai akhlak, ketemu orang pakai akhlak, ketemu saudara pakai akhlak, ketemu istri pakai akhlak, ketemu anak pakai akhlak. Akhlak yang batiniah dan akhlak lahiriah. Nah semuanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bertetangga ada akhlak, ke kantor ada akhlak. Semua tuh pakai akhlak. Nah akhirnya orang yang berpikir jernih seperti ini, dia akan mengambil prioritas. Mana yang duluan yang harus saya perdalam, yang harus saya hebatkan, yang harus saya jadikan sebagai ahli. Yang mana tuh? Nah ternyata dua ini. Nah ternyata benar dua ini. Yang pertama adalah sholat. Nah sholatnya adalah sholat yang harus khusyuk. Nah khusyuknya itu betul-betul khusyuk yang seperti Nabi. Khusyuk yang seperti Nabi. Yaitu tumakninah, tafakur, tadabbur metodenya. Itu seperti Nabi, seperti sahabat, seperti para ulama salihin. Begini sholatnya. Dia pasti ada tumakninah, tafakur, tadabbur. Nah kemudian akhlak mulia. Akhlak mulia itu, nah seperti yang dilihat di gambar nih. Ya ada salat metode 3 di bawah, ada akhlak mulia tuh di atas dalam poster berkaca diri itu. Ada poster berkaca diri itu, poster pembinaan akhlak nih. Poster pembinaan akhlak. Nah kemudian poster kunci sukses nih yang ini nih. Poster kunci sukses. Nah di sini macam-macam akhlak mulia ada di sini. Nah kemudian betul-betul kita fokus di situ. Jadi fokus betul di situ itu. Fokus betul di situ. Karena dua ini. Nah memang yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Ya hadis-hadis mengatakan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Sholatnya bagus maka semuanya beres. Sholatnya buruk maka semuanya gagal. Nah itu sholat begitu pentingnya satu. Itu satu. Nah yang kedua, kenapa sholat? Karena sholat itu tiang agama. Tiangnya hancur, agamanya hancur. Tiangnya ambruk, agamanya ambruk. Tiangnya keropos, semuanya buruk. Jadi kalau tiangnya keropos, Islamnya keropos. Tiangnya hancur, Islamnya hancur. Tiangnya ambruk, semuanya ambruk. Islamnya ambruk, akhlaknya ambruk. Nah itu tiang agama itu. Sholat. Udah yang pertama kali dihisab sholat, yang agamanya juga sholat lagi.
karena nggak ada pilihan. Dilakukan tiap hari, sholat terus lagi. Nah, karena itu pilihan harus ada pendidikan khusus. Nah, begitu juga akhlak mulia, ada pendidikan khusus. Nah, ini orang-orang yang sudah memahami dengan baik, sudah banyak belajar, dia akan memprioritaskan yang dua itu. Nah, kemudian dia lakukan bertahap, terus dia belajar, terus dia melalui pendidikan khusus, salat khusyuk, 3T, dan akhlak mulia. Nah, ini para sahabat, alhamdulillah kita sudah memiliki panduan pendidikannya, kurikulumnya, dan sebagainya sudah lengkap. Tinggal siapa yang mau, ayo bergabung. Nah, setelah dia memperoleh ilmu ini, kemudian dia lanjutkan. Dia ingin memberikan kontribusi. Ya, karena ilmu ini memang benar, ilmu ini bermanfaat, ilmu ini bisa dirasakan, ilmu ini membangun akhlak, nah kemudian dia ingin berkontribusi hidupnya di situ. Jadi namanya berjamaah. Berjamaah itu tujuannya memberikan kontribusi, memberikan pengorbanan, memberikan apa saja untuk kemajuan ini. Ya, untuk kemajuan daripada pendidikan khusus ini. Pendidikan salat khusyuk, 3T, dan akhlak mulia itu dikhususkan. Nah, itu dikorbankan apa yang dia punya, tenaga, pikiran, dana, fasilitas, apa segala macam dalam rangka berkontribusi. Nah, ini berjamaah namanya. Ya, berjamaah. Nah, di komunitas pahala mengalir ada jamaah itu, dan disitulah kita bisa berkontribusi, karena itu bisa memberikan sumbangsi kepada orang lebih banyak. Nah, setelah itu, setelah berjamaah kita berkontribusi menjadi relawan-relawan yang sebanyak-banyaknya, nah kemudian naik lagi derajatnya, yaitu untuk mengajarkan. Dia mengajarkan apa-apa yang telah diperoleh dari ilmu ini, membantu sosialisasi, mengajarkan, maka dia akan tambah lagi derajatnya, yaitu pahala mengalir. Ya, tentunya dengan berkontribusi juga ada pahala mengalir juga. Tetap ada pahala mengalir, tapi mengajarkan, nah kontribusinya dia lebih pada keilmuannya. Jadi orang memakainya itu lebih banyak dan lebih tersebar luas. Maka dia akan dapat pahala mengalir lagi. Dan dia menjadi lebih dewasa. Dia menjadi lebih paham. Dia menjadi lebih bagus. Nah, disitulah dia terus-menerus mengajarkan. Nah, terus kemudian lama-lama dia mengajarkan, terus aja akhirnya dia akan menjadi pemimpin umat. Jadi kalau udah jadi pemimpin umat, waduh, yang namanya hasilnya, yang namanya pahalanya, yang namanya kebaikannya itu luar biasa. Ya, tanpa batas. Ya, kalau udah jadi pemimpin umat yang betul-betul menyebarluaskan ilmu ini, memang dipimpin dengan segala macam kemampuannya, maka dia pahalanya tanpa batas. Kebaikannya tanpa batas, hasilnya tanpa batas dan luar biasa. Nah, ini para sahabat, mari kita lihat slide berikut ini. Cara belajar agama Islam. Ya, seperti kita ketahui bahwa orang-orang belajar agama Islam dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah mendengarkan ceramah umum. Ya, ceramah aja di mana-mana dengar ceramah sampai yang ceramah yang paling ngetop, ustadz yang paling ngetop dia maunya itu aja. Nah, kemudian di masjid-masjid juga dia dengarkan tafsir, dia dengarkan Al-Qur'an, dia dengarkan bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu tasawuf dan sebagainya. Dan dia hanya mendengar saja. Hasilnya sekedar tahu, dapat pahala, dapat kebaikan, dan akhirnya lupa. Ya, lupa, dapat, ingat, lupa lagi, dapat, ingat, lupa lagi. Nah, yang kedua, dengan cara mencatat. Jadi udah dengarkan juga, mencatat juga. Nah, nih, dengarkan dan rajin nih dia mencatat. Nah, hasilnya seperti di atas, tapi dia ada catatannya. Kalau dia mau belajar lagi lebih mudah.
Jadi dia kalau lupa dia lihat lagi, lumayan dapat juga kebaikannya. Nah kemudian setelah dia banyak sekali belajar, dia tahu harus bagaimana hidup ini, akhirnya dia melakukan pendidikan yang khusus. Dia mencari prioritas. Apa yang harus saya bawa ini dalam kehidupan, yang harus saya praktekkan sehingga saya benar-benar bisa menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muhsin, dan meningkat kualitas pribadinya. Nah, dia akan mengikuti pendidikan khusus dengan 2 prioritas utama, yaitu salat khusyuk 3T dan akhlak mulia. Cara belajarnya itu teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TPP. Kalau ini kan mendengar dan mencatat. Tapi kalau di sini mendengar, mencatat teorinya, ada berlatihnya, ada praktek kesehariannya atau TBP. Apa sih hasilnya? Nah, hasilnya menjadi lebih memahami, lebih menghayati, lebih sehat ruhani, jasmaninya juga lebih sehat, dan perbaikan akhlak mulia terjadi, perbaikan kehidupan lebih baik. Semuanya berproses sedikit demi sedikit, bertahap hingga akhir hayat menuju sukses, husnul khotimah dan surga atau SHS dengan ampunan, rahmat dan ridho Allah. Jadi orang ini sudah khusus orangnya, melakukan pendidikan khusus dan serius, sungguh-sungguh, dia lakukan dengan sabar, istiqomah dan bersemangat. Nah biasanya gini nih, orang-orangnya seperti ini. Dia akan dapat ini. Jadi beda ya, kita lihat yang ini dapatnya ini hasilnya, yang ini hasilnya ini. Nah yang ini hasilnya ini. Pendidikan khusus, nih begini modelnya, pelajarnya, hasilnya, nah ini kita lihat. Nah yang keempat, karena dia ngerti bagaimana ini luar biasanya ilmu ini. Bagaimana manfaatnya ilmu ini. Nah akhirnya dia ingin wariskan dari generasi ke generasi. Maka dia ingin berkontribusi. Ingin memberikan semuanya untuk kepentingan ini. Nah dengan cara berjamaah. Ya karena kita bisa saling membantu, saling melengkapi, saling nih kalau berjamaah ini saling. Karena itu disebut pahalanya 27 kali. Maksudnya adalah dengan kita bergabung kita bisa memberikan manfaat 27 kali minimal. Ya minimal 27 kali itu kalau kita bisa memberikan manfaat dalam satu komunitas karena bisa saling menutupi, saling memberi, saling apa di dalamnya itu menjadi kelipatan hasilnya itu. Minimal 27 kali. Nah, berjamaah di komunitas pahala mengalir menjadi relawan. Nah, tapi berjamaahnya itu jadi relawan. Jadi bukan asal berjamaah terus tidur, bukan. Ya berjamaah ya udah ikut-ikutan aja lah begitu. Ya bagus juga sih itu, tapi dia menjadi relawan untuk memberikan kontribusi hingga akhir hayatnya. Maka hasilnya pahala atas amalnya sendiri. Ya, atas amalnya sendiri ditambah lagi dengan pahala mengalir dari amal orang lain ya secara bergenerasi hingga hari kiamat. Nah kemudian setelah di dalam ini keilmuannya bertambah, nah kemudian ada keinginan untuk mengajarkan ilmunya karena udah matang ilmunya, udah banyak didapat sambil berjalan praktek kontribusi sambil mengajarkan perlahan-lahan. Mengajarkan, belajar untuk mengajarkan. Jadi ada belajar lagi untuk mengajarkan. Kemudian mengajarkan, hasilnya apa? Dia lebih paham. Kalau nggak mengajarkan, ya segini gitu ilmunya. Tapi kalau mengajarkan, ilmunya akan bertambah. Ilmunya akan bertambah. Akan lebih paham. Lebih mendalam. Terus lebih bermanfaat bagi orang lain jadinya. Karena kita mengajarkan. Kemudian pribadi kita akan menjadi lebih dewasa. Karena kita berhadapan dengan macam-macam orang. Derajat kita lebih tinggi karena dihormati orang. Karena kita dianggap orang punya pengetahuan lebih. Nah kemudian memperoleh pahala mengalir hingga hari kiamat.
Nah, setelah nomor 5 ini kemudian menjadi pemimpin umat. Ya, menjadi pemimpin umat. Kalau dia menjadi pemimpin umat itu dengan segala macam kepribadian, segala macam strategi, hasilnya menjadi lebih besar. Memimpin lebih besar, membesarkan apa yang sudah ada. Dengan keberadaan dia sebagai pemimpin umat, maka semuanya bisa bergerak, bisa lebih hebat, lebih hebat, lebih hebat. Nah, sehingga hasilnya luar biasa. Untuk pribadinya luar biasa tuh. Tak terbatas. Jadi udah nggak disebut lagi. Kalau yang atas sudah jelas. 1 sampai 5 masih ada tambahan. Tambahannya jauh lebih besar. Bahkan bisa luar biasa, bisa tak terbatas. Jadi jauh melebihi ya dari hasil yang diperoleh pada butir 1 sampai dengan 5. Jadi luar biasa nih nanti kalau jadi pemimpin umat. Karena itu kita anjurkan semua, ayo kita terlibat dan kemudian kita berjalan dengan baik keseluruhan, kembangkan ini bersama-sama, dan inilah pembelajaran yang terstruktur dengan baik sampai kita punya tahapan-tahapan yang bisa kita ukur sendiri. Siapa kita? Kita di posisi mana belajarnya ini? Sampai dengan kita menjadi pemimpin umat. Semuanya kita harus bergerak ke situ. Ya, karena inilah kebaikan yang diberikan Allah, rahmat yang diberikan Allah, ilmu yang diberikan Allah pada kita. Jangan ditolak. Ya jangan ditolak, ini kebaikan bagi kita semua. Nah, karena itu para sahabat, kita berbahagia sekali, bersyukur sekali kita belajar ini. Ya bersyukur sekali kepada Allah bahwa kita menemukan ilmu ini dan kita bisa bergabung dalam maka meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kemampuan untuk berkontribusi, mengabdikan diri kepada Allah. Ada jalannya. Ada jalannya. Belum tentu orang dapat jalan yang ini. Nah, itulah yang mahal yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan ini memberi manfaat yang luar biasa kepada kita. Dikurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.